Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sonianto dengan SPM C1 C0 2022. Di video kali ini saya akan ngobrol bersama ibu saya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Hayati. Saya orang tua dari Muhammad Irfan Yulianto. Ini Bu, saya mau cerita sedikit ya. Tanya sedikit masalah pekerjaan, masalah bagaimana harapan dan lain sebagainya. Di sini pertanyaan yang pertama, Irfan mau menanyakan bagaimana ibu sebagai ibu rumah tangga itu menjalani kehidupannya sehari-hari, sama pekerjaan ibu bagaimana? Di sini saya selain menjadi ibu rumah tangga, ibu dari tiga anak saya, dan istri dari suami saya yang bekerja di KPU Provinsi Bengkulu. Saya juga seorang ASN di Pemda Provinsi Bengkulu, yaitu pada OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Nah, kalian sudah ngomong kan ibu pekerjaannya sebagai ASN sebagai ketahanan pangan Pemda Provinsi Bengkulu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih pekerjaan di sana itu di Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu itu? Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, kebetulan saya ditugaskan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Salah satu tupoksi saya yaitu memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama yang ada di kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Jadi kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang ibu sosialisasi di Bandung Ketahanan Pangan itu tuh di sekolah-sekolah seperti yang di SD, SMP dan sebagainya? Kami mensosialisasikan masalah pangan yang B2SA kepada masyarakat, yaitu pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kalau dulu masyarakat itu mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata didapat bahwa pangan yang 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan sekarang. Maka pemerintah menggantinya dengan pangan yang B2SA. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Jadi mungkin sedikit saya mau menjelaskan apa itu pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Artinya begini, bahwa kita mengkonsumsi pangan itu tidak hanya beragam, itu tidak hanya satu jenis pangan saja, tetapi kita konsumsi beragam. Itu dimaksudkan beragam. Artinya begini, jika kita mengkonsumsi sumber karbohidrat, kita jangan hanya mengkonsumsi beras saja, tetapi fungsi beras bisa diganti dengan pangan pokok lainnya, seperti beras bisa diganti dengan ubi, bisa diganti dengan jagung, bisa diganti dengan sukun, jawawut, sekoi, dan lain sebagainya, termasuk juga sukun, talas. Jadi di sini kami mengembangkan istilah kenyang tidak harus nasi. Nah, jadi kita jangan sampai ketergantungan dengan beras. Sesuai juga program pemerintah untuk menekan konsumsi beras karena melonjaknya harga beras. Nah, itu juga salah satu kami memasukkan program pemerintah juga di situ. Itu yang untuk beragam. Sementara bergizi, kami juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita mengkonsumsilah makanan yang bergizi. Yang bergizi itu artinya begini, mengandung baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Yang dimaksud dengan zat gizi makro itu contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, protein ini ada dua. Protein itu ada protein nabati dan protein hewani. Kalau kita contohkan dengan protein nabati itu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Kacang-kacang ini mungkin kacang merah, kacang kedelai. Itu yang dimaksud dengan protein nabati. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi protein hewani. Protein hewani itu seperti saya contohkan, di situ ada ikan, ada udang, daging, ayam, telur, cumi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi bergizi. Kemudian beragam, bergizi, seimbang. Seimbang itu artinya porsi. Bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus disesuaikan dengan porsi masing-masing orang. Artinya begini,
Untuk porsi wanita sama pria itu berbeda, tentu lebih banyak porsi pria. Untuk porsi anak-anak itu berbeda dengan porsi orang yang dewasa, orang tua. Mungkin anak-anak jumlahnya lebih sedikit. Untuk orang yang melakukan aktivitas itu kan berbeda-beda, seperti olahragawan tentu porsinya itu lebih besar. Itu yang dimaksudkan dengan seimbang. Jadi kalau kita makan seimbang, insya Allah kita akan mendapatkan berat tubuh yang ideal. Artinya kita tidak akan kena istilah sekarang ini ada penyakit obesitas seperti itu. Jadi porsi itu seimbang, jadi gizi yang masuk itu harus seimbang. Yang keempat, B2SA itu juga mengajarkan kita aman. Artinya kita mengkonsumsi makanan itu harus bebas dari cemaran-cemaran, baik itu cemaran fisik, kimia, dan biologis. Barangkali dapat saya jelaskan, kalau cemaran fisik itu terlihat pada makanan yang kita konsumsi itu mungkin di situ ada rambut, ada strapless, ada kayu. Nah itu tidak aman. Terus kalau untuk cemaran kimia, barangkali makanan yang kita konsumsi itu mengandung zat-zat kimia yang tidak sehat untuk tubuh, seperti adanya pestisida. Makanya sebelum kita mengkonsumsi makanan itu, sebelum kita masak, kita harus cuci bersih. Itu juga makanan itu juga tidak boleh mengandung zat warna, pengawet. Nah itu cemaran kimia. Untuk cemaran biologis itu makanan kita barangkali terdapat adanya basi, sehingga ada ada kuman-kuman, ada E. coli istilahnya itu. Nah itu bisa membuat tubuh kita sakit perut. Nah itu sejauh itu B2SA mengajarkan kita. Jadi kita diajarkan untuk makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sementara di 4 Sehat 5 Sempurna kita tidak diajarkan seperti itu. Kita hanya diajarkan bahwa kita harus mengkonsumsi pangan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah, dan susu sebagai penyempurna. Padahal di susu itu bukanlah penyempurna. Kalau kita sudah mengkonsumsi pangan yang bergizi seperti protein dari hewani, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi minum susu. Semuanya itu sudah terkandung di dalam itu tadi pangan yang protein hewani. Jadi tidak perlu mengkonsumsi susu kembali. Dan di 4 Sehat 5 Sempurna itu tidak mengajarkan kita untuk aman, makanan yang aman. Jadi seperti itu. Maka pemerintah sekarang gencar mensosialisasikan pangan yang B2SA. Harapan pemerintah agar masyarakat Indonesia dapat hidup, tumbuh, sehat, aktif, dan produktif. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Berarti dari yang saya tangkap tadi ya, kesimpulan tadi Ibu sebagai pekerja dari ASN tadi berarti mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya B2SA tadi ya. Nah, di sini saya balik lagi ke pertanyaan masalah tadi. Nah, tadi kan Ibu sudah ngomong bahwa itu kan pekerjaan Ibu sebagai ASN di Badan Penanaman di RPJ Bengkulu. Nah, Ibu mau bertanya lagi bagaimana apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi dalam kendala sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang ASN sebagai ASN di rumahnya. Sebenarnya tantangan itu tidak begitu berarti, karena saya sangat mencintai pekerjaan saya baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ASN. Artinya begini, saya membangun semangat saya untuk bagaimana menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak saya. Saya mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, dengan sehingga saya tidak merasa itu merupakan suatu tantangan, tetapi itu merupakan sesuatu hal yang membahagiakan bagi saya. Tapi itu kan itu pasti support sebagai yang menangkan dalamnya sama dengan ada itu kan. Nah, Ibu sebagai anak asuhan, apa harapannya untuk depannya? Saya mengharapkan ketiga anak saya, termasuk Irfan, sebagai anak saya yang bungsu, saya ingin ketiga anak saya semuanya menjadi anak-anak yang lebih soleha lagi. Bukan berarti sekarang tidak soleha, sekarang sudah soleh dan soleh, tapi lebih soleha lagi. Kedepannya
lebih nanti berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Tamu ya. Itu saja mungkin obrolan kita